Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Sabrina Alia, mahasiswi S1 Kebidanan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana pemeriksaan untuk menentukan status gizi remaja. Gunanya itu untuk mengetahui status gizi pada remaja. Untuk itu, silakan saksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, kita bertemu lagi ya. Iya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan status gizi pada remaja ya Kak. Jadi tujuan ini untuk mengetahui status gizi remaja itu dalam batas normal atau tidak. Dia ada skalanya, ada yang kurus, normal, gemuk ataupun obesitas. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan ya Kak. Sebelumnya izinkan saya tutup tirai dulu ya Kak dan pintu. Kemudian izin saya cuci tangan dulu ya Kak. Iya. Kemudian di sini saya akan menanyakan beberapa informasi identitas Kakak. Namanya siapa? Aura. Namanya Aura. Nama lengkapnya siapa Kak? Talita Aura Tasya. Tante Aura Tasya ya. Agamanya? Islam. Namanya Islam ya. Anak keberapa Kak? Keempat. Anak keempat ya. Golongan darahnya tahu Kak? Tidak. Tidak tahu ya. Kita akan melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan dulu ya Kak. Iya. Silakan Kak. Baik Kak, kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dulu ya. Ini lurus belakang. Luruskan Kak. Izin ya Kak. Udah rapat kakinya? Sudah ya. Bisa geser ke sana dikit? Dan ya. Maaf ya Kak. Sudah Kak. Tingginya 151 ya Kak. Kemudian lakukan pemeriksaan ke berat badan. Izin ya Kak. Ini silakan naik Kak. Timbang berat badannya. Misalnya 63 ya Kak berat badannya. Ya Kak, mari kita baring kembali Kak. Ya Kak, tadi pemeriksaan beratnya 63, panjangnya tadi 1,1 ya Kak. Kita hitung dulu ya Kak IMT-nya, indeks massa tubuhnya, untuk mengetahui statusnya normal atau tidak ya Kak. Tadi beratnya 63, berarti tingginya 1. Hasil pemeriksaannya 27,63 ya Kak. Jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaannya 27,63, ini termasuk dalam kategori obesitas atau berlebihan. Berarti nanti saya akan kasihkan konseling yang berhubungan dengan obesitas ya Kak. Kemudian lakukan pemeriksaan HB. HB-nya tadi sudah kita periksa. HB-nya normal yaitu 12 mm per gram, miligram per liter. Kemudian tadi kan sebelumnya saya tadi kan hasil pemeriksaannya tadi obesitas ya Kak. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu nutrisi, apa aja komponen-komponen nutrisi itu. Komponen nutrisi itu ada berbagai macam, termasuk karbohidrat, protein, vitamin, lemak, serat, vitamin, serat, dan juga air minum juga untuk mineralnya. Jadi kalau misalnya karbohidrat contohnya seperti ada nasi, ubi, jagung, kemudian untuk protein ada telur, ada daging, untuk lemak juga ada seperti daging-dagingan, terus susu juga ada, kemudian untuk serat ada di sayur-sayuran, dan vitamin ada di sayur dan buah-buahan. Dan untuk
Kemudian kenapa sih kita penting untuk menjaga nutrisi, apalagi di usia remaja sekarang ini kan, di usia sekarang ini kan, karena di remaja ini mengalami usia pubertas, di mana ini terjadi pertumbuhan yang cepat. Kemudian ada kebiasaan jajan yang buruk, kemudian ada tergantung juga dari pola menstruasinya juga. Kemudian biasanya juga remaja di umur-umur sekarang ini biasanya mementingkan bentuk tubuh gitu kan, makanya penting nutrisi pada remaja, diajarkan kepada remaja atau diinformasikan kepada remaja nih. Kemudian gizi seimbang remaja, untuk gizi seimbang pada remaja biasanya kita makan 3 kali sehari. Kemudian mengonsumsi makanan yang seperti saya sebutkan tadi, ada protein, ada lemak, ada serat. Protein bisa dari ikan, kemudian untuk sayur, buah untuk vitamin dan seratnya. Kemudian juga biasakan untuk membawa bekal dari rumah. Jadi kita tidak usah jajan-jajan sembarangan gitu kan. Jadi kita jajan, kita tahu jajanan yang mana yang sehat, mana yang baik untuk kita. Jadi kita bisa mengatur nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Tadi kan dari hasil agak tadi kan ada tuh hasilnya obesitas ataupun berlebih berat badannya ya. Sebelum itu saya jelaskan dulu, itu tuh termasuk salah satu malnutrisi. Malnutrisi ini dia ada yang kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan. Yang karena kalau kelebihan berarti karena ada kelebihan dari nutrisi yang tadi kayak karbohidrat biasanya yang punya kelebihan berat badan. Kemudian kekurangan berat badan juga disebabkan karena kurangnya konsumsi dari karbohidrat juga. Kemudian selain karena konsumsi makanan juga jadi ada juga disebabkan oleh adanya gangguan dari fungsi tubuh, misalnya ada sakit, misalnya itu juga bisa dapat menyebabkan perubahan berat badan atau peningkatan maupun penurunan berat badan tuh. Sebenarnya kalau untuk tanda-tanda malnutrisi ini dia ada kalau peningkatan berat badan berlebihan ataupun penurunan berat badan berlebihan. Kemudian ada bisa gejalanya bisa konsentrasinya berkurang, kemudian ada mata cekung, gusinya luka atau nyeri, kemudian ada kulitnya kering, kemudian mudah terserang penyakit juga. Terus kehilangan selera makan kalau misalnya yang ada gangguan pada saluran pencernaannya biasanya itu. Kemudian sering merasa pusing maupun lemah. Kemudian penyebab dari malnutrisi ini kalau misalnya dia penurunan berat badan, dia biasanya disebabkan karena diet ekstrim, terlalu ekstrim sehingga tidak dijaga makanannya, jadi dibatasi makannya, maka dia jadi kekurangan berat badan. Atau maupun yang kelebihan berat badan, dia karena terlalu makannya tidak dijaga, jadi semuanya dimakan. Biasanya tuh makan makanan berlemak yang tinggi karbohidrat dimakannya, jadi tidak dibatasi makanannya tuh, semuanya apa yang nampak sama dia, apa yang mau dimakan tidak dibatasi, sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian ada juga karena penyakit juga, gangguan pencernaan juga bisa. Kemudian ada juga karena faktor depresi, sehingga kalau depresi biasanya kita nggak mau makan ataupun jadinya mau makan terus saja, makanya terjadi peningkatan berat badan. Tadi kalau tadi kan obesitas 27, tadi IMT-nya kan 27,63 berarti obesitas, jadi termasuk obesitas. Jadi kalau untuk menjaga, sebenarnya kayak menjaga pola makannya lagi. Jadi kita kayak tadi saya sebutkan tadi, untuk membawa bekal di sekolah kan, bawa bekal. Jadi kita nggak perlu jajan di luar, kita kan nggak tahu nih di luar jajanannya karbohidratnya berapa, proteinnya atau nutrisinya berapa. Jadi kalau misalnya kita bawa bekal sendiri, kita jadi tahu nutrisi yang masuk ke tubuh kita ini cukup atau berlebih atau tidak gitu kan. Jadi sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang kita masak sendiri, yang kita olah sendiri, supaya kita tahu itu lebih sehat atau tidak. Kemudian dari sini ada yang mau Kak tanyakan? Tidak ada.
Tidak ada, sudah jelas ya semuanya. Jadi karena itu saya saran tadi, ingat saran saya tadi ya Kak, menjaga pola makannya. Terus selain itu juga olahraga, rajin olahraga. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan juga seperti jalan. Kemudian melakukan pekerjaan rumah bisa juga itu menjadi olahraga. Jadi diingat ya Kak untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, membatasi makanan, tapi bukan berarti tidak makan, tetap makan tapi tetap nutrisinya dijaga, seimbang nutrisinya dijaga sehingga tidak terjadi obesitas yang berlebihan, biar IMT-nya tidak naik kembali, tidak naik dia, kalau bisa ke normal gitu, menjaga berat badan dan pola hidup sehat juga. Terus juga banyak minum air putih juga baik untuk tubuh, untuk melarutkan makanan juga dia, untuk membantu penyerapan nutrisi tadi yang karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, kita perlu air juga. Berarti ada yang ditanyakan Kak? Tidak. Tidak ada Kak, berarti sudah cukup jelas yang saya jelaskan ya Kak. Mungkin untuk pemeriksaan status gizi remajanya sama konselingnya cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya Kak ada yang mau ditanyakan lagi atau ada keluhan yang lainnya, misalnya Kakak boleh ditelepon, saya boleh nelpon ataupun datang ke klinik ya Kak. Mungkin sampai sini ya Kak pertemuan kita. Nanti untuk selanjutnya mungkin bulan depan kita bisa ketemu lagi untuk kembali menghitung, menentukan status gizinya kembali ya Kak. Terima kasih ya Kak. Tidak. Kemudian lakukan dokumentasi hasil pemeriksaan.